Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yarjullaha wal yawmal akhir wa tawakkalullahu katsiran. Tibalah saatnya kita memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang bahagia ini bertepatan dengan hari Jumat yang penuh berkah. Anak-anak sekalian, pesan dan salam dari Bapak Kepala Sekolah kemarin, silahkan kalian ikuti kegiatan Maulid Nabi ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridho Al-Kafi yang akan memberikan materi dan paparan terkait dengan Maulid Nabi ini. Anak-anak sekalian, saya secara pribadi, demikian juga Bapak dan Ibu Guru, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya, dan apresiasi setinggi-tingginya atas beberapa perolehan prestasi yang diraih oleh siswa kita. Sebelumnya ada yang menjadi juara ya, dari sekolah kita, yaitu Adinda Vera ya, dari jurusan BD, yang telah menjadi Duta Irma perwakilan dari KCD 9. Berikan tepuk tangannya untuk Vera. Al-Habib Al-Ridho Al-Kafi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina wa nur qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zim, yang saya muliakan seluruh dewan guru
MK Negeri 1 Kadipaten yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati, yang saya taati dan saya muliakan semua para siswa-siswi SMK Negeri 1 Kadipaten yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semuanya sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, istiqamah dalam ketaatan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pagi yang mulia, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua segala kenikmatan-kenikmatannya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semua istiqamah sampai kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tujuan kita hidup di dunia itu tidak ada lain dua. Tujuan hidup di dunia itu cuma dua. Pertama, bagaimana caranya hidup di dunia mendapatkan ridhonya Allah. Kedua, bagaimana caranya hidup di dunia bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang bilang, Bib saya pengen sukses, boleh. Bib saya pengen kaya, boleh. Bib saya pengen jadi pejabat, boleh. Bib saya pengen bahagia, boleh. Tapi perlu kita tahu, tidak akan pernah kita hidup sukses, tidak akan pernah kita hidup bahagia kecuali kita semua sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Betul atau tidak? Yang kompak, betul atau tidak? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Artinya bahwa alladzi khalaqal mauta, ya Allah yang menciptakan kepada kita kematian, wal hayata, ya Allah yang menciptakan kehidupan. Apa fungsi kita hidup di dunia dan apa adanya kematian di dunia? Tidak ada lain adanya hidup, adanya mati di dunia. Liyabluwakum, untuk berlomba-lomba. Sekali lagi, jadi hidup di dunia kata Allah sedang berlomba. Jadi sekarang kita hidup di dunia sedang apa? Sedang kompak, sedang apa? Lomba-lomba. Saya mau nanya, normalnya orang itu kalau ikut lomba pengen menang, pengen kalah. Kalau ada orang ikut lomba pengen kalah, normal atau tidak? Normal atau tidak? Elek mau ikut lomba tapi ngadon eleh. Betul atau tidak? Kita sekarang hidup di dunia ini sedang berlomba. Lomba apa? Bukan lomba glowing-glowingan. Sekarang masya Allah anak dulu sekolah udah glowing-glowingan gitu. Bukan lomba banyakin followers, bukan lomba push rank Mobile Legends sampai meeting, keluar meeting segala macam-macam ya. Tapi lomba ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Nah, sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, yang semangat. Kita sudah tahu hidup di dunia ini sedang berlomba. Saya mau nanya kepada kalian semuanya, pengen nggak kalian hidup di dunia ini menang? Pengen nggak? Hidup di dunia pengen menang, pengen kalah? Pengen menang, pengen kalah? Kalau pengen menang, tahu nggak caranya? Gimana dong? Kalau nggak tahu caranya pasti kalah dong. Caranya gimana Bib kalau pengen menang? Gak usah jauh-jauh. Saya kasih kunci pagi hari ini agar kalian hidup menang di dunia, hidup menang di akhirat. Agar kalian hidup sukses di dunia, sukses di akhirat. Apa kuncinya? Kunci kemenangan hidup di dunia itu ada pada kalimat adzan. Kunci kemenangan di dunia itu ada pada kalimat. Saya mau nanya, semuanya pernah nggak dengar adzan? Suka dengar adzan? Suka?
Adzan sehari berapa kali? 5 kali. Subuh, adzan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari berapa kali? 5. Oke. Kita itu sering dengar adzan, cuma kadang-kadang responnya kurang baik terhadap adzan. Betul? Kalian siswa-siswi di rumah ada handphone nggak? Suka main handphone? Suka. Zaman sekarang kalau handphonenya mati kayak kaki kepanasan. Betul nggak? Sinyal aja mati 1 jam udah bingung. Langsung ini kenapa nih sinyal? Kenapa sinyal? Kita itu sering dengar adzan, tapi kadang-kadang kita ini kurang baik responnya terhadap adzan. Coba saya mau nanya, jawab yang jujur, jangan ada yang bohong. Lagi asik-asik ya laki-lakinya, pera cewek-ceweknya nih lagi asik-asik puspeng. Tiba-tiba dengar adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Apa yang kalian lakukan? Lagi asik-asik main Mobile Legend, dengar suara adzan, kecilin suaranya, jawab adzan, matiin gamenya, lari ke masjid atau keheula. Bukan komat. Kemana? Jawab si kompak kemana? Bukan komat. Keheula. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya mau nanya, azan itu undangan dari siapa? Azan undangan dari siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih bahagia siapa? Yang ngasih sukses siapa? Yang ngasih keselamatan siapa? Diundang sama Allah, jawaban kita apa? Bagus. Kita tahu yang ngasih rezeki Allah, kita tahu yang ngasih bahagia Allah, kita tahu yang ngasih sukses Allah, tapi ketika diundang sama Allah, jawaban kita apa? Keheula. Betul nggak? Betul nggak? Padahal Allah mau ngasih rezeki sama kita, padahal Allah mau ngasih bahagia sama kita, padahal Allah mau ngasih kesuksesan sama kita, tapi karena kita banyak kehilangannya, kata Allah ya udah, ditunda dulu, dipending dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengar, di dalam adzan ada kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal, apa artinya hayya 'alal falah? Hah? Ini orang Islam loh. Masa nggak tahu hayya 'alal falah? Apa arti hayya 'alal falah? Mari menuju ke mana? Berarti kalau pengen menang harus kemana? Yang ada di mana? Di pasar malam atau di masjid? Yang azan ngundang kita, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kemenangan. Berarti kalau pengen hidup di dunia menang, di akhirat menang, kita harus kemana? Ngapain ke masjid? Datang atau tidak? Yang datang normal pengen menang, yang nggak datang, jawab. Yang nggak datang, ya nggak normal, ikut di dunia lagi lomba pengen kalah, normal atau tidak? Tidak. Tinggal kita introspeksi masing-masing kita itu normal atau tidak. Kalau normal ya sholat, kalau nggak normal ya nggak pernah sholat. Waliyadzubillahi min. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini hidupnya susah, banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Kenapa? Karena kita kurang dekat dengan Allah, karena kita kurang respon dengan undangannya Allah Subhanahu. Makanya saya ingatkan kepada kalian, hei anak-anak muda, hei anak-anak mudi, dengarkan. Syababul yawm rijalul ghad. Pemuda masa kini pemimpin masa depan. Kalian ini cikal bakal pemimpin suatu saat nanti. Entah itu pemimpin rumah tangganya, entah itu pemimpin di keluarganya, entah itu pemimpin di desanya, entah itu pemimpin di kabupatennya, entah itu pemimpin di provinsinya, entah itu pemimpin di negaranya. Kalian yang hadir pada pagi hari ini cikal bakal menjadi pemimpin. Maka gunakan masa muda mudi kalian untuk hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Minimalnya jaga jaga sholat, jangan cuma kalau pacaran aja pro, ngajinya masih ikro. Ada nggak di sini begitu? Kalau masalah pacarannya pro banget tuh, tapi ngajinya masih ikro, ada nggak? Ini yang acung di rupiah mulai ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Disuruh pacar, let's go.
Disuruh orang tua tenang pintu. Ada nggak? Ada nggak? Berarti itu sudah masuk anjing orang-orang itu. Alhamdulillah. Makanya hadirat yang dirahmati Allah, jaga keimanan kalian semuanya. Jaga keimanan kalian semuanya. Kalian adalah cikal bakal memimpin. Jangan pernah anggap tenang bi ke masjid bagian yang tua-tua aja, yang muda kalem, yang muda santai dulu. Dengerin. Dalam Al-Quran Allah katakan kullun nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa, bukan setiap yang karolot. Setiap yang bernyawa bukan setiap yang sakit. Setiap yang bernyawa bukan setiap yang miskin. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, mau dia muda, mau dia tua, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pinter, mau dia bodoh, dha'iqatul, akan merasakan yang namanya kematian. Betul atau tidak? Jadi gunakan umur kalian untuk ibadah. Minimal sholatlah. Sholat dijaga. Sesibuk apapun kalian, sebandel apapun kalian, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena sholat adalah salah satu pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu. Yang kedua, caranya bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Yang kedua, cara untuk mendapatkan ridhonya Allah yaitu mencintai Kanjeng. Semua yang hadir di sini, saya mau tanya, yang hadir di sini semua cinta nggak sama Nabi? Lemes, cinta nggak sama Nabi? Yakin? Benar. Mana buktinya? Ayo. Cinta itu perlu bukti, bro. Cinta itu perlu apa? Cinta itu perlu bukti. Cinta itu tidak cukup kata-kata. Banyak orang zaman sekarang mengucapkan cinta tapi prakteknya nol. Betul nggak? Cinta itu bukan hanya kata-kata I love you, tapi cinta itu berani katakan mobil ke depan penghulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kalau ada teman-teman kita yang ngomong cinta masa sekolah bohong itu namanya playboy cap soleh itu. Kadang-kadang masya Allah kalau pacaran ya udah sholat dulu mereketek lo, betul nggak? Udah ngaji dulu mereketek, bohong. Kenapa? Karena cinta itu timbulnya setelah pernikahan. Adapun cinta yang timbul sebelum pernikahan itu hawa nafsu. Cinta pacaran itu bukan karena cinta, tapi menimbulkan kepalsuan masing-masing. Kalau memang cinta itu nanti kalau nikah, kita lihat coba ya pacaran. Kalau pacaran dandannya rapi banget, laki-lakinya masya Allah semirnya masya Allah luar biasa, minyak wanginya satu botol habis. Betul nggak? Coba kalau kamu tahu laki-lakimu itu pacaran untuk lihat mukanya kalau bangun tidur bagaimana, ganteng atau tidak? Orang sekarang masya Allah hati-hati. Zaman sekarang itu tertipu dengan filter. Kalau foto pakai filternya adalah blue sky supaya kelihatan putih, bibirnya merah gitu. Betul nggak? Karena zaman sekarang cintanya palsu. Makanya nih kita kasih tahu kalian yang sekarang hadir di pengajian sekarang, ada nggak yang sudah putus cintanya? Ada nggak yang sedang putus cintanya? Jawab yang kompak, ada nggak yang sedang putus cintanya? Tak kasih tahu ya, kalian yang putus cinta, kalian keren. Bukan dong. Kalian yang putus cinta, sumpah kalian itu keren. Kalian berhak bahagia. Jangan gara-gara putus cinta kalian jadi pecundang. Betul. Harusnya kalian bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kalian dari cinta yang salah dan menyakitkan.
Mungkin Tuhan ngasih rasa sakitnya putus cinta supaya kalian ingat pada firman-Nya wala taqrabuz zina. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cinta kalian boleh putus, tapi ingat di luar sana banyak yang cintanya lebih serius. Saudara Nabi Muhammad, makanya apa? Kalian fokus, kalian fokus gapai cita-cita. Jangan gara-gara cinta, cita-citamu rusak. Jangan gara-gara cinta masa depanmu rusak. Naudzubillahi min. Fokuskan cintamu kepada Allah. Fokuskan cintamu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hanya Allah dan Nabi Muhammadlah yang berhak untuk kita tangisi. Kenapa? Karena Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah membuat kita menangis. Ngapain menangis? Karena orang yang cinta itu tidak akan membuat orang yang dicintai menangis. Tidak akan pernah itu. Itu mustahil. Kalau ada orang kita tapi bikin kita nangis, itu tidak berhak untuk kita tangisi. Tangisan kita mahal, bro. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau dikit nangis cengeng lo. Betul nggak? Cinta ditangisin, dosa nggak pernah tangisin. Betul nggak? Betul nggak? Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu cintai Nabi Muhammad SAW. Karena apa? 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW karena menangis ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ditanya oleh para sahabat-sahabat lainnya, "Mada tubki ya Rasulullah?" Wahai Nabi, kenapa kau nangis? Ditanya oleh dijawab oleh Nabi Muhammad, "Inni lamusyraqun ila ikhwani." Kata Rasulullah, aku menangis karena aku rindu saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? "Kalla, bukan." Maka para sahabat bertanya, "Lantas siapa ya Rasulullah saudara yang kau rindukan sampai-sampai kau mengeluarkan air mata ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Hum qaumun yu'minuna bi wa lam yarani." Saudara aku yang aku rindukan sampai aku menangis, yaitu sekelompok kaum yang mana mereka beriman kepada aku, namun mereka belum berjumpa dengan aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi siapa hadirin yang 1400 tahun lalu dirindukan oleh Nabi Muhammad? Yaitu kita sekarang umatnya. Bukankah sekarang kita umat yang beriman kepada Nabi? Beriman nggak sama Nabi? Beriman nggak sama Nabi? Kita ini beriman sama Nabi tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Berarti 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah merindukan kita. Rasulullah sudah menangisi kita. Pertanyaannya, kita umatnya sekarang pernah nggak nangis karena Rasulullah? Pernah nggak nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad? Boro-boro kita nangisnya apa? Kalau kuota habis, nangisnya tadi kalau diputusin pacar, nangisnya tadi kalau uangnya hilang, baru kita nangis. Tapi kita tidak pernah nangis rindu kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena dalam hati kita ini kurang cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicaranya bagaimana untuk cinta sama Nabi? Caranya untuk cinta sama Nabi yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Insya pokoknya sekarang saya ingatkan, kalian sekarang hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman itu kalau main bola udah injury time. Udah apa? Injury time. Kalau main bola injury time udah nggak pakai taktik. Pelatih selalu menginstruksikan kepada para pemainnya, kalau injury time pokoknya jaga dua, jangan sampai gawangnya kebobolan, kalau bisa masukin gol. Betul atau tidak? Nah, kita ini hidup di dunia sedang injury time. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak bermunculan. Salah satunya yaitu apa? Anak lawan sama orang tua. Itu tanda akhir zaman yang sudah nyata. Jangankan melawan, anak zaman sekarang berani dolimin orang tuanya, berani mukulin orang tuanya, berani bunuh orang tuanya. Betul? Itu tanda akhir zaman yang sudah nyata. Maka hati-hati, kalian anak-anak muda, jangan bangga, jangan merasa jagoan Anda bisa melawan orang tua.
pengetahuan, pengecut namanya itu. Kenapa? Karena dahulu Anda tidak ada, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, cari duit nggak bisa, minum nggak bisa, pakai baju nggak bisa. Sekarang Anda sudah bisa pakai baju, Anda sudah dewasa untuk melawan sama orang tua yang mendidik kamu, yang merawatmu ikhlas dan tulus. Itu namanya pengecut. Naudzubillahimin. Maka hati-hati. Zaman sekarang ini zaman gila semuanya. Kalian jangan sampai iman kalian kebobolan. Jangan sampai di akhir zaman ini iman kalian kebobolan. Kalau bisa kalian tambahkan pundi-pundi amal ibadah. Dengan apa? Pertama, jaga sholat. Kedua, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketiga, dekat dengan para alim, ulama. Maka sekarang saya mau nanya, saya mau ngajak sholawatan bareng-bareng. Setuju atau tidak? Siap, kompak siap. Siap, semangat siap. Ini yang kepanasan, mudah-mudahan nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah Pak udah sehat, pahalanya double. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu laki-laki pengecut itu tuh. Kalah sama perempuan aja rela panas-panasan, kalian malah dingin-dinginan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ana doain kalian lagi diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ayo kita bareng selawatan bareng-bareng. Setuju? Siap kompak? Siap semangat? Insya Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah agak dikerasin, kira-kira bisa atau tidak? Pas kalimat apa? Subuh dikencangin, dikompakin. Siap? Siap? Nah pas kalimat salat subuh, hadroh, backing vokal semuanya berhenti supaya suara semuanya kedengar. Siap? Coba dites. Karena tak pernah sholat subuh. Masih kurang kompak. Karena tak pernah sholat subuh. Ikhlas atau ngambek. Karena tak pernah sholat subuh. Siap? Terasa gemetar seluruh tubuh. Sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh. Karena tak pernah sholat subuh. Pas subuh hadroh nggak jedok. Ya. Siap? Nah, kurang ngopi juga ada. Terasa gemetar seluruh tubuh. Sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh. Karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala rasulillah. Kalau
mamiti subuh. Kedua, tilu, empat, lima, subuh baik. Tinggal tungtung nak lalu tungtung nak ujungna subuh. Kalau tungtung nak ujungna. Kalau tungtung nak ar ujungna. Ujungna. Sak ujungna. Kalau subuh baik. Tunduk mana? Siap ulangi siap. Siap ulangi siap. Kalau badan sudah terbujur, sudah terada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur. Ada salatullah salam ala taha rasulillah salatullah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat Arab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar. Kata pernah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah. Di mana kau sahabat baik, kita semua tidak senasib, kulit dan daging dikubur menjadi kata pernah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah ala yasin. Di kubur ada ular berbisa, Sunjaul Aqsa itu namanya, melilit semua orang berdosa. Kata pernah salatullah salam Mana semuanya mana? Illa hisalimil minal afat. Allah illa hisalimil minal afat wan Allah min hammin wa min ghamma bi ahlil bait. Allah salatullah. Allah yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikunci, saya rangkum kunci selamat dunia akhirat. Pertama, jaga sholat. Kedua, perbanyak sholat. Ketiga, dekat dengan para alim ulama. Jadi hadirin hadirat terakhir, saya ingin ingatkan kepada kalian para siswa-siswi, ingat sekarang sedang marak-maraknya terjadi bullying di setiap sekolah-sekolah. Betul atau tidak? Saya ingatkan kalian para pelaku bully, dengerin. Saya mau nanya, jawab yang kompak, yang semangat. Kalian semua percaya nggak sama ucapan Nabi? Percaya nggak sama ucapan Nabi? Ucapan Nabi itu kira-kira fakta atau fiktif? Fakta atau fiktif? Nabi pernah katakan, kama tadinu tudan, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Artinya apa? Kalian sekarang, hei pelaku bully, oke, sekarang kalian merasa jago, bully teman-teman kamu yang lemah, bully teman-teman kamu yang rendah. Tapi ingat, perilaku kamu itu suatu saat akan dirasakan oleh anak-anakmu. Kenapa? Karena dahulu orang tuanya suka bully, nanti anaknya akan jadi tempat bully orang lain. Ingat, kalian itu suatu saat pasti punya anak, betul nggak? Kalian pasti menikah, betul atau tidak? Maka perilaku kalian sekarang itu nanti akan dirasakan anak-anak kalian. Ketika kamu tanam kebaikan, kamu akan memanen kebaikan. Kamu tanam keburukan, kamu pun akan menanam keburukan. Maka hati-hati, saya ingatkan,
Di dalam Islam itu gak ada hukum karma, tapi yang ada hukum karena. Karena kita berbuat baik, orang lain suatu saat akan berbuat baik kepada kita. Karena kita berbuat buruk, maka orang lain pun akan berbuat buruk kepada kita. Naudzubillahi min. Sekarang kalian bully teman kamu, suatu saat nanti anakmu akan dibully lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena perilaku dahulu orang tuanya suka bully temannya. Naudzubillahi min. Ingat, ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu selalu fakta, bukan fiktif. Ingat dan renungi, jangan sampai kalian ceroboh, jangan sampai kalian menanam keburukan. Suatu saat nanti anak-anakmu yang akan merasakan keburukan tersebut. Waliyadzubillahi min. Dan yang terakhir, saya ingatkan, berbaktilah kalian kepada guru-guru kalian. Ilmu kalian tidak akan pernah manfaat sedikit pun kalau kalian tidak mendapatkan ridho dari guru-guru kalian. Ingat, ilmunya guru-guru kalian itu sudah merelakan waktu untuk kalian, merelakan keluarganya untuk kalian, merelakan waktu quality time-nya bersama keluarganya untuk kalian. Maka tinggal kalian senangkan mereka, ikuti apa yang mereka arahkan selama arahan mereka itu baik. Jangan pernah membantah, apalagi melawan, apalagi membangkang. Karena apa? Ilmu manfaat itu dihasilkan karena ketaatan kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan siswa-siswi yang ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kalian semua menjadi pemimpin-pemimpin yang ahli taat, pemimpin yang ahli ibadah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesabaran, diberikan istiqomah untuk mendidik kita semuanya agar kita semua menjadi siswa-siswi yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Sekarang saya tutup tausiah saya insyaallah dengan sholawatan, tapi saya minta semuanya khusyuk, jangan pakai hadroh, semuanya khusyuk. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, hadirkan hati kita, hadirkan orang tua kita, terutama hadirkan Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan dalam hati kita, ya Allah, saya rindu kepada Nabi, saya ingin aku umat Nabi, saya ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang taat kepada Nabi, saya ingin berbakti kepada orang tua kita, saya ingin berbakti kepada guru-guru kami. Ya Allah, tanamkan dalam itu sambil baca sholawat. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajarkan untuk kita dan untuk orang tua kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya kami yang dosa ya Allah, kami hamba-Mu yang dengan dosa ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang menghambat rezeki kami, dosa yang mengundang musibah kepada kami, dosa yang mengundang penyakit kepada kami. Berkat salawat ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Gusti abdi rumasa diri pisan dosa, hapunten Gusti sing kersa raksa abdi tina siksa. Sallallahu ya Allah, berikan kami taufik, jangan pernah bosan Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, seperti mana syaitan tidak pernah bosan mengganggu kami. Kami berharap Engkau pun ya Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhir tamugi abdi sing
sehatkan badannya, izinkan kami anak-anaknya untuk bisa berbakti kepada mereka, untuk bisa mengukir senyuman di wajah mereka, untuk bisa mendapatkan ridho mereka. Jangan cabut nyawa orang tua kami sebelum kami mendapatkan ridho ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami belum sempat berbakti, lapangkan kuburannya, cahayakan kuburannya, jauhkan dari kuburnya, kalikan dari surga ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami ya Allah, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya Allah. Panjangkan umur mereka, berikan mereka kesabaran untuk mendidik kami, berikan mereka ketabahan untuk mendidik kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, seperti mana Engkau kumpulkan kami bersama mereka di dunia, kumpulkan kami bersama mereka di akhirat ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang yang kompak semuanya. Ya Habibi, Allah arusan fi qaini. Ya Habibi, ya arusan fi qaini. Ya muhayyan ya mubajjal ya imam ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan anak-anak kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan guru-guru kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad, kami ingin berjumpa Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu di hari kiamat, syafaati kami di hari kiamat. Jangan jauhkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad di sirat, jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad di mizan, jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad di dalam Quran. Kumpulkan kami, masukkan kami di dalam surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya berikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.